Welcome to Richdo Entertainment. Yorubum, sekarang kita akan membahas sebuah drama yang berjudul A Poem a Day. Drama yang dirilis tahun 2018 ini terdiri dari 16 episode. Cuman pada kesempatan ini saya akan membahas 8 episode dulu ya teman-teman. Drama ini bergenre medical romance yang menceritakan sebuah kehidupan di rumah sakit. Menceritakan seorang terapis fisioterapi yang posisinya belum menjadi pegawai tetap dan sangat ingin menjadi pegawai tetap. Cerita dimulai saat teman masa kuliah Boyong yang tiba-tiba menjadi peserta magang di rumah sakit tersebut. Dia adalah Minho, yang adalah cinta pertama Boyong yang pernah menolak Boyong saat mereka kuliah. Di saat Boyong gagal lagi menjadi pegawai tetap dan dia selalu diledek oleh teman-temannya. Hari-hari semakin sulit untuk Boyong, tapi dia tidak pernah putus asa dan tetap semangat dalam bekerja. Selain cerita romantis, drama ini juga sangat lucu dan menghibur, jadi sangat tidak rugi untuk teman-teman menonton drama ini secara langsung. Boyong mengira bahwa Minho yang menceritakan tentang masa lalu mereka kepada teman-teman di rumah sakit. Singkat cerita, ternyata ada kesalahpahaman antara Boyong dan Minho saat mereka kuliah karena teman Minho yang tidak sengaja menyebarkan gosip tentang Boyong. Boyong jadi merasa sangat bersalah setelah mengetahui hal itu. Akan tetapi, hubungan Minho dan Boyong tetap tidak akur. Namun, tanpa disadari, mereka menjadi semakin dekat. Boyong adalah seorang terapis yang sangat baik dan perhatian kepada pasiennya. Hal itu membuat Minho simpatik dan mulai tertarik kepada Boyong. Minho pun terlihat lebih memperhatikan Boyong, dan Minho lebih serius dalam pekerjaannya setelah banyak hal yang dia lalui di rumah sakit bersama Boyong. Di drama ini juga ada dua tokoh lucu bernama Joyong-Joyong dan Daebang-Daebang. Mereka berdua bekerja di bagian radiografer. Joyong ini adalah teman kuliah Minho. Dan Daebang-Daebang adalah seniornya yang sangat pelin-pelan. Saking pelin-pelannya, Daebang saja sampai bingung dia harus memakai topi ini atau topi itu. Itu sangat membuat Joyong-Joyong kesal. Sementara Joyong adalah seorang radiografer yang ingin menjadi profesor, tapi dia sangat suka bermain-main dan sangat suka nonton film Korea. Sampai-sampai Joyong bisa menghafal wajah seorang figuran yang hanya muncul 0,1 detik di layar. Kembali ke bagian fisioterapis. Ada fisioterapis baru yang sangat tampan dan kompeten. Dia adalah Lee Jae-wook. 우리나라 수능 지역 1인자라고 할까? 스펙도 얼마나 빵빵한데. Selain tampan, Jae-wook ini juga sangat terkenal. Dia sering muncul di koran-koran dan majalah-majalah karena keahliannya. Tapi dia orang yang sangat cuek kepada teman-temannya dan suka memberikan saran-saran yang sangat tidak jelas. Hal itu membuat teman-temannya agak menjauh darinya. Tapi tidak terhadap Boyong. Jae-wook ini merasa Boyong adalah orang baik dan dia sangat tertarik dengan Boyong. Berbeda dengan Minho yang orangnya pecicilan, Jae-wook ini orangnya sangat diam dan kalem. Tapi dia orang yang sangat baik meskipun sangat cuek. Jae-wook merasa ada ketidakadilan dalam pembagian tugas. Dia merasa Boyong terlalu banyak bekerja sementara senior lainnya banyak bersantai. Akhirnya Jae-wook membagi ulang daftar kerja para terapis, dan hal itu membuat Boyong sangat senang dan dia jadi lebih mengidolakan
Ye Jae-wook. 원래 같은데? Sementara Minho dan teman kuliahnya masih tetap suka menjahili Boyong, dan dia sangat senang melihat tingkah lucu Boyong itu. Ya, memang kocak sih tingkahnya si Boyong ini. Waktu di ruang terapis, ada pasien yang marah-marah kepada Boyong karena tidak sesuai dengan hasil tesnya. Tapi tiba-tiba Jae-wook menolong Boyong, dan itu membuat Boyong sangat senang. Di lain pihak, tanpa disadari, Minho sudah mulai memikirkan dan menyukai Boyong. Sementara Boyong sangat senang karena dibelain terus sama Jae-wook. Tanpa disadari, Boyong ternyata mengirimkan puisi yang sangat banyak pada Jae-wook, dan dia sangat malu dan takut bertemu dengan Jae-wook. Di rumah sakit, orang-orang sedang melakukan persiapan untuk ke gunung untuk melakukan sukarelawan. Boyong yang ingin terlihat baik di depan Jae-wook malah jadi terlihat sangat kocak dan memalukan. Boyong jadi merasa malu dan tertekan karena dia selalu melakukan kesalahan di depan Ye Jae-wook. Tapi tanpa diduga, Minho datang dan menghibur Boyong. Dia bahkan menemani Boyong. Tanpa disadari, Jae-wook juga melihat kebaikan Boyong kepada seorang ibu-ibu, dan dia juga suka atas puisi yang diberikan oleh Boyong. Jadi Boyong girang sekali melihat hal itu. Jae-wook pun senyum-senyum sendiri. Wah, mereka kayaknya sudah saling suka nih. Karena kasihan dengan teman Minho yang kosannya bocor, Boyong mengusulkan agar dia bisa tidur di asrama. Dan tanpa diduga, Jae-wook setuju dengan usul Boyong. Hal itu membuat Boyong sangat senang dan berterima kasih. Sebagai gantinya, Boyong membantu Jae-wook sebagai model di seminarnya. Hati Boyong jadi berbunga-bunga karena hal itu. Terkuak alasan kenapa Jae-wook bisa pindah ke rumah sakit Boyong karena traumanya kepada masa lalunya. Jadi membuat Boyong patah hati dan takut untuk menyukai Jae-wook. Sementara Minho malah mengira Boyong masih menyukainya, padahal Boyong itu yang menyukai Ye Jae-wook. Boyong yang baik hati membantu pasiennya menyatakan lamaran. Di sela-sela festival flash mob, lamaran pasien itu pun berhasil dan menjadi sorak gembira semuanya. Saat mengantar Boyong pulang, Minho tahu kalau ternyata Jae-wook yang disukai oleh Boyong. Minho yang menyangkal kalau dia menyukai Boyong mengantarkan Boyong ke rumahnya. Tanpa diduga, itu adalah ulang tahun Minho dan Boyong memberikan surprise untuk Minho. Itu membuat Minho sangat terkesan. Minho jadi tidak yakin akan perasaannya sendiri. Keesokan harinya, Minho dan Boyong janjian untuk membantu Jae-wook melakukan demonstrasi. Di situ, Minho sangat terpesona dengan penampilan Boyong yang cantik dan lain dari biasanya, tapi dia malu-malu untuk mengakuinya. Bahkan Minho sudah mulai cemburu dengan kedekatan Jae-wook dan Boyong. Saat mereka bertiga bersama, Minho selalu berusaha menyelaikan Boyong di depan Jae-wook, tapi dasarnya Jae-wook baik hati tidak terpengaruh akan hal itu. Bahkan Minho cerita kalau dia pernah menolak Boyong saat mereka kuliah, dan Boyong jadi sangat malu karena hal itu, dan dia juga sangat marah sama Minho. Minho yang mabuk menyuruh Boyong untuk tidak menyukai Jae-wook, dan itu membuat Boyong sangat kesal dan marah. Paginya saat ditemui oleh Boyong, Minho tetap tidak mengakui kalau dia menyukai Boyong, dan kepada ketiga temannya, Minho juga tetap tidak mau mengakui hal itu. Sementara Boyong dan Jae-wook makan siang bersama, mereka menjadi semakin dekat dan Boyong sangat suka akan hal itu. Seneng deh kalau lihat yang manis-manis kayak gini, bikin ketawa-ketawa sendiri. Sementara di ruang terapis, Jae-wook jadi
merasa tidak suka dengan Minho. Dia jadi merasa ingin balas dendam akan apa yang dirasakan oleh Boyong. Dia berusaha untuk memalukan Minho di depan orang lain. Malam harinya, Boyong sedang makan malam bersama teman-temannya dan juga seniornya. Mereka bercerita tentang suami pasien yang sangat tampan dan baik, yang ternyata dia adalah mantan suami senior Boyong yang bernama Kim. Hal itu membuat teman-teman Boyong jadi tidak enak, tapi senior Kim berusaha ceria dan cuek. Senior Kim jadi teringat akan masa lalunya, kenapa dia dan suaminya bisa bercerai. Dan menurut aku ceritanya mereka itu cukup tragis juga. Kasian sih sama senior yang baik ini. Ternyata diam-diam senior Kim menangis mengingat masa lalunya, dan Boyong pun ikut sedih melihat hal itu. Baiklah, Yeoruboom, segitu aja ya ringkasan dari episode 1 sampai episode 8 drama A Poem a Day ini. Jangan lupa subscribe ya Yeoruboom untuk episode selanjutnya. Ditunggu ya. Bye-bye.